Halo saudara, balik lagi sama aku Denny Ready. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, kemarin Kawasaki baru saja merilis produk terbaru mereka, yaitu Kawasaki Ninja 250 4 silinder, atau kalau nama resminya Kawasaki Ninja ZX 25R. Nah, jadi kenapa nih ZX 25 di depannya dikasih embel-embel Ninja? Jadi Ninja, Kawasaki Ninja ZX 25R, cukup panjang ya. Beda sama kakak-kakaknya yang pakai nama Gen ZX juga, kayak ZX 6R atau ZX 636 ya, kemudian ZX 10R. Jadi kalau yang di Muge-nya itu Kawasaki cuman menamai Kawasaki ZX 6R, kemudian ZX 10R tanpa ada embel-embel Ninja. Tapi memang itu masuk Gen Ninja ya. Jadi kalau menurutku sih gampangnya, ZX itu pasti Ninja, Ninja belum tentu ZX. Kayak contohnya Kawasaki Ninja 250 2 silinder. Nah, itu kan nggak ada ya embel-embel ZX-nya. Sedangkan si ZX 25R ini ataupun ZX 6R, ZX 10R itu pakai embel-embel Ninja. Nah, terus kenapa ada embel-embel Ninjanya di depannya itu ditegaskan kali Ninja? Ya mungkin kalau menurutku supaya nggak rancu ya, karena memang Ninja 250 ini ada banyak. Ninja 250 SL, kemudian Ninja 250 FI yang 2 silinder. Nah, si ZX ini supaya ada diferensiasi, makanya dikasih embel-embel Ninja ZX 250. Cuman memang karena ZX ini mungkin buat beberapa orang ya, ini masih aneh, masih awam namanya. Ini kok Kawasaki ZX ini apaan? Ntar jangan-jangan malah yang taunya ZX 130 itu yang bebek. Makanya dikasih atau ditegaskan sama nama Ninja. Nah, mungkin menurutku kayak gitu supaya nggak rancu. Kemudian kita ngomongin masalah harga. Nah, harganya ini fenomenal ya. Dia 250 cc 4 silinder. Harga resminya on the road Jakarta sana itu 96 juta yang tipe standar tanpa ABS. Kemudian yang tipe tertingginya ABS, tipe ABS itu harganya 112,9 juta, 113 juta lah. Terus di Malang sini temenku kan ada yang pesen itu kan ya, ada yang inden. Mas Nafri itu dia inden. Di Malang sini yang tipe tertinggi atau tipe ABS itu tembus 118 juta. Selisih 5 jutaan daripada di Jakarta sana. Ini nggak tahu emang harga selisihnya emang segitu atau ada upping price atau dimahalin ya sama pihak dealernya atau salesnya, mungkin ada yang nakal, kurang tahu juga sih. Karena biasanya motor di Malang sini sama di Jakarta sini itu selisihnya biasanya 1 sampai 2 jutaan. Nah, ini sampai 5 juta. Atau mungkin karena memang Kawasaki ini ZX ini eksklusif gitu ya, makanya cukup tinggi selisihnya. Cuman buat tipe yang standarnya atau tipe paling bawah itu nggak tahu sih ya berapa selisihnya. Sedangkan yang tipe ABS ini selisihnya sampai 5 juta. Terus nah, ini yang lagi anget-angetnya, rame-ramenya, yaitu kaum mending-mending. Ini cukup sensitif sih bahasannya. Jadi beberapa orang di grup, banyak sih, nggak beberapa, banyak ya, kaum mending-mending 250 cc tembus 100 jutaan. Wah, mending beli R6 bekas 70-80 udah dapat bener-bener Muge 650 cc, walaupun cuma 2 silinder, bisa parkir di parkiran Muge. Sedangkan si ZX 25 ini dia nggak bisa parkir di parkiran Muge karena ya mau 4 silinder pun tapi cc-nya cuma 250, beda sama ER6. Nah, kayak gitu. Kemudian mending nabung lagi bisa dapat Z800.
mending beli mobil LCGC, mending ini, mending itu, mending buat kawin. Jadi banyak ya kamu mending kayak gitu. Ya itu kan mereka, cuman kalau menurutku konsumen si ZX25 ini beda lagi. Jadi mungkin mereka yang memang ngerasain kalau beli moge gitu di apa, di daerah mereka itu kayaknya terlalu overkill, terlalu overpower, jadi mubazir gitulah tenaganya istilahnya. Nah jadi kalau aku pribadi, ini opiniku ya, kalau seandainya aku punya uang 120 jutaan buat beli ZX25, amin amin ya Allah, moga-moga yang kepengen bisa keturutan. Jadi seandainya aku punya uang 120 jutaan, nah itu kan bisa buat beli ZX25R atau ER6 bekas. Nah kalau aku pribadi sih ya, aku lebih milih ZX25R daripada ER6. Kenapa? Alasan yang pertama, yang pasti kita bisa dapat unit baru ya dibandingin ER6 bekas. Ya tahu sendirilah kelebihannya unit baru daripada bekas. Yang pasti resiko-resiko yang kita takutin nggak ada. Yang berikutnya mungkin pajak ya kalau buat aku. Jadi pajak ER6 itu kan lumayan mahal ya, pastinya di atas 1 jutaan. Terus juga kemungkinan motornya bakal jarang dipakai, makanya kayak ya mubazir gitu. Bayar pajak mahal-mahal jarang dipakai. Ya entah, nggak tahu juga kalau orang yang punya Sultan. Kalau Sultan kayaknya ngambilnya moge sekalian ya. Kemudian kalau aku pribadi, karena 250cc kan nggak bisa terlalu ngebut dibandingin 650cc ya kayak ER6. Nah mungkin karena faktor itu juga, jadi aku nggak terlalu mempermasalahkan yang katanya nggak bisa lari lah apalah. Kalau aku sih emang nggak berani ngebut dari dulu. Ini pun ganti 250cc ini yang aku cari bukan power tapi suara, lebih ke suara. Nah sama halnya kayak ZX25 yang aku cari itu suaranya 4 silindernya itu. Kalau memang aku bisa keturutan beli ZX25R, amin. Jadi suaranya itu 4 silinder emang beneran gak bohong ya. Kalau 2 silinder ya kayak gini-gini aja, frum frum kayak kata orang, kalau kata orang-orang frum frum. Kalau 4 silinder dia pastinya lebih padat banget, lebih merdu. Jadi ya nggak semua orang itu sama, jadi memang setiap orang beda-beda seleranya. Kemudian juga kayak pendapatnya beda-beda. Jadi ada yang memang pengen suaranya, ada yang pengen powernya. Jadi nggak bisa kalau langsung dipukul rata mending ini mending itu, nggak bisa. Nah jadi memang segmennya ZX25R ini kalau menurutku ya bukan buat kaum mending-mending. Karena memang segmennya ini tergolong sempit, bisa dibilang orang yang dia pengen ngerasain suara moge. Nah, moge kan identik dengan 4 silinder ya, superbike lah, tapi nggak mau overpower. Karena emang sih aku pernah ngerasain ER6 itu buat macet-macetan. Waduh, itu kayak jegluk-jegluk, opo jegluk-jegluk gitu, kayak dibuat pelan itu nggak enak. Terus juga mungkin ada orang yang mikir pajaknya juga terlalu mahal, terus jarang dipakai, ya kan mubazir. Jadi mungkin kalau tebakanku sih pajaknya si ZX25 ini bakalan di kisaran mungkin masih di bawah 1 juta ya, nggak tahu itu 800 900, tapi kalau feelingku masih di bawah 1 jutaan kalau nggak kena progresif. Kalau udah kena progresif sih
ya motor biasa bisa di atas 1 jutaan. Ngomong-ngomong, ini motor panas loh mesinnya, kerasa banget di betis. Jadi memang ini motor kayaknya bukan buat kaum mending-mending. Jadi memang buat yang orang yang ya memang yang dicari itu sensasi 4 silindernya. Karena kalau power sih, powernya juga ya termasuk gede, lumayan 51 PS. Kemudian torsinya berapa sih? Lebih kecil dibandingin CBR 250RR malahan torsinya itu. Makanya gear belakangnya itu gede banget, mungkin buat ngakalin supaya nggak terlalu lemot putaran bawahnya. Jadi balik lagi ke selera masing-masing, ke opini masing-masing pribadi, ke kekuatan finansial masing-masing. Jadi lebih pilih mana antara ZX 25R atau Mugi bekas, entah itu Kawasaki R6 atau ada juga CBR 500, itu kan kisaran 120 jutaan kan CBR 500. Kemudian mungkin ada pilihan Mugi lainnya lagi, ya kayak kata tadi, balik lagi ke selera masing-masing. Ya mungkin itu aja sih buat vlog kali ini, opini pribadi. Jadi tiap orang bisa beda-beda lagi opininya. Itu tadi opiniku tentang Kawasaki Ninja ZX 25R. Oke, itu aja. Nah, jadi sekian buat vlog kali ini. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. NG Ready. Dadah.